Apa yang dinantikan? Apa yang ditunggu-tunggu? Yang ditunggu itu hanyalah merasakan pakaian kematian, merasakan mati sebelum mati, merasakan melepaskan status sosial. Tidak ada lagi yang dihormati dan dimuliakan, karena semuanya adalah calon-calon bangkai yang akan dimakan cacing tanah. Tidak ada lagi yang dibanggakan. Oleh sebab itu keluar dari ibadah, keluar dari wukuf, keluar dari haji, hilang angkuhnya, hilang sombongnya, lepas dari segala keegoan, keakuannya. Itulah mereka yang sudah lulus dalam ujian ibadah. Syahadat dia lulus, berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Salat lulus, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Bahkan ditambah dengan duha dan tahajud qabliyah, ba'diyah, witir. Puasa lulus, 14 jam lamanya menahan makan, menahan minum. Tapi ketika diminta untuk melepaskan pakaian kebesaran, diminta untuk meninggalkan dunia sejenak, maka bangkit cintanya kepada dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu amat sangat cinta kepada dunia sebenar sekuat-kuat cinta. Oleh sebab itu, maka dalam puncak ibadah dalam Islam adalah ibadah menunaikan fardhu fardu haji bagi setiap yang beriman. Tapi Rasulullah SAW melaksanakannya sekali saja. Kenapa demikian? Karena beliau ingin mengajarkan bahwa ada ibadah lain di tanah air, berbagi kepada orang lain. Sekali fardu, ibadah ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana giat mencari harta. Orang Islam tidak disuruh untuk duduk saja di masjid. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi Allah. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. 9.000 kilometer dari Asia Tenggara ke tanah suci Makkah dan Madinah tidak dapat ditembus tanpa materi. Transportasi, akomodasi, konsumsi, makan, tempat tinggal, ongkos pesawat. Oleh sebab itu maka orang yang memilih untuk tidak punya harta, memilih merasa kalau miskin lebih cepat masuk surga, maka sesungguhnya surga juga berpihak kepada orang-orang yang kaya dan punya harta. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Siapa yang mampu membangun masjid? Orang yang kaya. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, diberikan pendidikan yang baik dan layak, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang yang layak, sopan, taat beragama, berakhlakul karimah, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai kematian tiba, falahul jannah, surga baginya. Pendidikan mahal, melambung tinggi, harga pakaian, harga pendidikan, harga kehidupan. Siapa yang sanggup mendidik 3 anak perempuan? Orang-orang kaya. Ana, kata Nabi SAW, aku wa kafilul yatim, dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini dalam surga. Nabi menunjukkan as-sabbabah, jari telunjuk, wal wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma, beliau jarangkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya, menunjukkan betapa dekatnya baginda dengan orang yang menyantuni anak yatim. Siapa yang sanggup menyekolahkan anak yatim? Juga orang-orang kaya. Lalu ketika kematian tiba, siapa yang amalnya mengalir tidak putus? Disebutkan dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau insan manusia itu mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang mengalir itu adalah sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Siapa yang mampu bersedekah? Jika orang-orang kaya.
Oleh sebab itu dalam hadis dikatakan at-tajirus saduqul amin. Tajir, pedagang, saduq, jujur, al-amin, amanah, ma'an nabiyyin. Mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama para nabi, was-siddiqin, bersama orang-orang yang benar, wasyuhada, bersama orang yang mati syahid, was-salihin, bersama orang-orang yang saleh. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW tidak miskin. Nabi Muhammad SAW adalah orang kaya tapi hidup bersahaja. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang banyak harta tapi mencari harta bukan untuk dunia. Dunia hanya jembatan menuju akhirat. Ibadah haji mengingatkan kepada mati. Setelah keluar dari mati hidup kembali, maka kehidupannya adalah untuk menuju akhirat. Kalaupun dia sibuk mencari harta, pagi pergi, pulang petang, maka yang dicarinya itu untuk menerangi kuburnya. Al-Kayyis, orang yang cerdas. Al-Kayyis, orang yang berakal. Bukan orang yang IQ-nya tinggi, bukan orang yang indeks prestasinya melambung. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia mampu beramal setelah mati. Bukan beramal sebelum mati, membangun rumah yang besar, beramal sebelum mati. Membeli kendaraan yang mahal, beramal sebelum mati. Tapi ada orang yang cerdas. Siapa itu? Orang yang mewakafkan tanahnya untuk masjid, beramal setelah mati. Orang yang menyekolahkan anak yatim pendidikan gratis, beramal setelah mati. Itulah orang yang cerdas, karena itulah yang akan tetap dibawa setelah mati. Mengapa sampai hari ini kita masih hidup? Tanggal 8 Zulhijjah, berapa banyak orang yang amat sangat ingin hidup hari ini, tapi ternyata ada yang lebih cepat daripada keinginan, yaitu kematian. Jawabannya ada dalam surat Al-Mulk juz 29. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Untuk apa dia buat hidup dan mati? Untuk apa dia ciptakan ada kehidupan, ada kematian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amala. Bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan rupanya, bukan kuasanya. Allah ciptakan hidup dan mati. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amala, amalnya. Hai orang yang kaya, hai orang yang punya kuasa, semua akan sirna, tinggal tak berkesan apa-apa. Karena dunia ini hanya sementara. Yang kekal abadi adalah illal ladzina amanu, kecuali iman, wa amilus shalihat, dan amal saleh.